Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya terlebih dahulu marilah kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, walaupun hanya sedikit Bapak, kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Engkau tuntun dan beri hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk bisa mengerti dan memahami tentang apa arti firman-Mu. Untuk itu Bapak, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar renungan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Tuhan Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Tuhan Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan yang kita ambil untuk dasar renungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Brian Eden, seorang penulis sales cybernetis, memberikan analisis bahwa 9% dari waktu sehari dihabiskan untuk menulis. 16% dalam waktu sehari dihabiskan untuk membaca. Dan 30% dari waktu sehari dihabiskan untuk berbicara. Sedangkan sisanya 45% dari waktu sehari dihabiskan untuk mendengar. Apakah bedanya mendengar dengan mendengarkan? Mendengarkan berarti kita mau mendengar. Tetapi kalau mendengar, kita mendengar sesuatu bunyi, tentunya tanpa kita perhatikan, itu hanya akan berlalu begitu saja. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik, kita harus mau mendengarkan dengan hati yang tulus dan juga mau memperhatikannya. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 37 tadi, kita melihat ada sesuatu hal yang menarik, yaitu untuk menyembuhkan orang yang gagap, Tuhan Yesus menyembuhkan telinganya. Dengan telinga yang baik, maka orang itu dapat berbicara dengan baik pula. Untuk dapat berkomunikasi dengan efektif,
maka seseorang harus mau dan mampu menjadi pendengar yang baik. Jadi apa manfaatnya apabila kita menjadi pendengar yang baik? Yang pertama, dapat membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Carnegie pernah mengatakan, Anda dapat memiliki banyak teman dalam 2 minggu dengan menjadi pendengar yang baik daripada 2 tahun berusaha membuat orang tertarik kepada Anda. Orang selalu berfokus pada diri sendiri dan bicara tentang dirinya sendiri, jarang dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan orang lain. Orang bijak memonopoli untuk mendengarkan, sedangkan orang bodoh memonopoli dalam percakapan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan manfaat yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan. Apabila kita bersedia mendengarkan, maka juga kita mempunyai masukan dan ide-ide baru dari orang lain, yang akhirnya akan mengembangkan kehidupan kita, baik itu dalam karir, pekerjaan, bahkan pengenalan kita akan teman bicara kita itu sendiri. Telinga yang tertutup, bukti pikiran yang tertutup. Dan manfaat yang ketiga adalah membangun loyalitas. Semua orang akan mencari orang lain yang mau mendengar. Semua orang menyukai pendengar yang baik dan tertarik kepadanya. Mereka yang tertarik kepada kita karena kita mampu menjadi pendengar yang baik akan membangun dan mengembangkan loyalitas yang kuat dengan kita. Loyalitas hubungan tidak tergantung pada struktur organisasi atau hubungan bawahan dan atasan atau hubungan guru dan murid. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana untuk menjadi pendengar yang baik? Yang pertama adalah memandang dan mempertahankan teman bicara kita, atau memperlakukan teman bicara kita sebagai subjek. Jangan pandang mereka sebagai objek. Yang kedua, fokus pada masalah yang dibicarakan. Dan yang ketiga, perlihatkan respek atau perhatian dan minat kita pada teman bicara. Setiap kali kita tidak menaruh perhatian pada apa yang dikatakan teman bicara kita, berarti kita tidak menghargai mereka dan tidak mampu menangkap apa yang diucapkan oleh teman bicara kita. Oleh sebab itu, perhatikan ekspresi wajahnya, gerak tubuhnya, tinggi rendah nada suara ucapannya. Itu merupakan manfaat atau dari pendengar yang baik yang keempat. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah dapat menangkap dan memahami makna persoalan atau percakapan itu. Dan yang keenam, mengajukan pertanyaan yang tepat dan bukan mengintimidasi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah dapat memberikan kesimpulan dari seluruh percakapan. Hal ini akan meyakinkan teman bicara kita bahwa kita peduli dan memperhatikan mereka, serta membantu kita sendiri untuk tetap fokus pada apa yang dibicarakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mampu mendengar, tetapi sedikit sekali yang
mampu mendengarkan. Apabila kita mampu mendengarkan, maka kita akan menjadi pendengar yang baik. Hal ini akan mengubah kualitas hidup kita sendiri dan kualitas hidup orang lain. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita diharapkan untuk menjadi pendengar yang baik, bisa mendengarkan dengan hati yang tulus, bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan sekedar hanya mendengar, tapi mendengarkan dengan hati, sehingga kita mampu memahami apa yang dibicarakan yang kita dengar tadi. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.